Pernah nggak kamu merasa capek? Bukan karena kamu terlalu banyak bergerak, tapi justru karena kamu terlalu lama diam di dalam pikiranmu sendiri. Badanmu mungkin baik-baik saja. Hidupmu mungkin terlihat normal dari luar. Tapi ada sesuatu di dalam yang terasa berat. Seperti kamu sedang memikul sesuatu yang tidak kelihatan, tapi terus menekanmu. Bukan karena hidupmu terlalu buruk, bukan karena kamu lemah, tapi karena pikiranmu sedang mencoba menanggung terlalu banyak hal sekaligus. Dan manusia tidak diciptakan untuk memikul selamanya dalam satu waktu. Kita hidup di dunia yang bergerak serba cepat. Target datang tanpa henti, perbandingan hidup ada di mana-mana. Standar keberhasilan terus naik, dan tanpa sadar, pikiran kita mulai percaya bahwa kita harus siap setiap saat, kuat setiap saat, tahu arah setiap saat. Padahal, dalam membuat peta, kita tuh butuh titik awal, bukan karena kamu belum sampai. Masalahnya, karena kamu terus menyalahkan dirimu sendiri atas sesuatu yang terjadi. Kita tidak kelelahan karena satu masalah besar. Kita kelelahan karena pikiran kita mencampur semuanya menjadi satu. Masa lalu, kecemasan masa depan, kekecewaan hari ini, ketakutan besok, semua disimpan dalam satu ruang kecil bernama pikiran. Dan kita sendiri heran, pantas saja rasanya sesak. Bukan hidupmu yang terlalu berat, tapi cara berpikir yang salah, yang tidak terstruktur. Kesalahan terbesar manusia bukan merasa lelah, tapi mengira rasa lelah ini akan berlangsung selamanya. Sadar nggak sih? Kita tuh sering berpikir, kalau kita gagal, berarti kegagalan akan terus mengikuti kita selamanya. Padahal, itu hanya satu momen, satu tanjakan, bukan keseluruhan perjalananmu. Failure is not the end of the story. It means you dare to write something real with your life. Tapi ketika pikiran tidak bisa membedakan antara sekarang dan selamanya, kita mulai kehilangan harapan, merasa kecil, merasa tertinggal, ingin menyerah bukan karena tidak mampu, tapi karena kita mengira tidak ada jeda. We don't break because of pain, we break under the weight of forever. Sekarang bayangkan kamu sedang berlari di gunung, menanjak, kaki berat, napas pendek, dan paru-paru seperti terasa terbakar. Dan pikiranmu berkata, ini akan terus seperti ini. Faktanya, tidak. Karena selalu akan ada flat ground, even itu cuma 10 detik atau 20 langkah. Setidaknya, itu cukup untuk mengingatkan tubuhmu bahwa kamu masih bisa berjalan terus, melakukan pendakian. Masalahnya, kita itu selalu ingin hidup dengan pola sprint atau serba cepat, dan segera tercapai yang kita inginkan. Padahal, hidup itu maraton, dengan jeda kecil, yang menyelamatkanmu sebenarnya. Alur berpikir sehat bukan bagaimana aku menyelesaikan seluruh permasalahan di hidupku, tapi apa satu langkah kecil yang bisa aku lakukan sekarang. Saat kamu menunggu lampu merah, kamu tahu kan, pasti akan ada waktunya untuk menjadi lampu hijau dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Begitu juga saat kamu mengantri, pasti akan ada giliranmu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa sih yang kita anggap akan berlangsung selamanya? Padahal semuanya itu sementara. Kamu tidak perlu menjadi kuat. Mungkin kamu hanya perlu bertahan 10 detik dengan jujur untuk mengevaluasi semua tindakanmu selama ini. Kamu tidak gagal kok. Kamu sedang menulis cerita hebat. Dan ingat,
cerita hebat tidak pernah ditulis oleh jiwa yang kecil. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang berjalan di waktumu sendiri. Dan langkah kecilmu lebih berani dari ribuan orang yang tidak pernah memulai. Selalu ingat satu hal, jika kamu merasa hidupmu berat, selalu ada flat ground yang tersembunyi di antara tanjakan untuk kamu mengambil nafas, berhenti sejenak, dan mengambil tenaga untuk melanjutkan pendakian. Dan selama kamu masih mau melangkah ke satu titik kecil, ke titik kecil berikutnya, ingat, kamu belum kalah. This is not the year you force yourself to become someone else. This is the year you come back to yourself. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pembuktian, tapi dengan kejujuran. Bernapas, berhenti sejenak, lalu melangkah lagi.